Bima adalah seorang arsitek perangkat lunak jenius. Otaknya selalu dipenuhi algoritma dan solusi inovatif. Di perusahaan teknologi tempatnya bekerja, dia dikenal sebagai penyihir kode yang mampu mengubah ide paling kompleks menjadi produk nyata. Proyek terbesarnya adalah Project Zenith, sebuah platform kecerdasan buatan revolusioner yang diyakini akan menjadi tulang punggung pertumbuhan perusahaan selama dekade mendatang. Bima telah mencurahkan setiap tetes energi, waktu, dan bahkan sebagian jiwanya ke dalam Zenith, terutama pada modul inti keamanan dan sistem lisensi proprietari yang ia kembangkan sendiri. Modul ini bukan sekedar kode biasa, ia adalah kunci utama yang menghubungkan aplikasi dengan server otentikasi pribadinya, sebuah tanda tangan digital yang tak tertembus dan hanya Bima yang memegang kendalinya. Tanpa lisensi ini, Zenith hanyalah tumpukan kode mati. Di sisi lain, ada Rio, rekan kerjanya yang selalu memiliki senyum yang terlalu lebar dan mata yang selalu mencari celah. Rio adalah tipe orang yang pandai berbicara dan memoles citra, namun minim kontribusi substansial. Bima, yang terlalu fokus pada pekerjaannya, tidak menyadari bagaimana Rio perlahan-lahan mulai menggerogoti reputasinya, menyebarkan desas-desas halus tentang Bima yang terlalu individualis atau sulit diajak kerjasama. Sementara itu, Rio diam-diam menyalin sebagian besar kode Project Zenith, memolesnya sedikit di sana-sini, dan bahkan menambahkan beberapa fitur kosmetik yang tidak esensial, lalu mempresentasikannya kepada Pak Hendra, CEO perusahaan, sebagai karyanya sendiri. Puncaknya tiba ketika Bima dipanggil ke ruangan Pak Hendra. Di sana, duduk Rio dengan senyum kemenangan yang sulit disembunyikan. Bima, kata Pak Hendra dengan nada dingin yang belum pernah Bima dengar sebelumnya. Kami telah mengevaluasi kontribusimu di Project Zenith. Sepertinya kamu kurang proaktif dan tidak bisa bekerja dalam tim. Rio telah menunjukkan inisiatif luar biasa dan berhasil menyelesaikan sebagian besar modul penting. Oleh karena itu, kami memutuskan untuk memberhentikanmu. Rio akan mengambil alih sepenuhnya Zenith. Bima merasakan dunia runtuh di sekelilingnya. Pengkhianatan itu menghantamnya seperti palu godam. Dia ingin berteriak, menjelaskan bahwa itu adalah karyanya, bahwa sistem lisensi vital itu ada di tangannya. Namun, tatapan dingin Pak Hendra dan senyum licik Rio membungkamnya. Dengan kepala tegak, meskipun hati hancur, Bima meninggalkan ruangan itu, dan akhirnya perusahaan yang telah ia layani dengan sepenuh hati. Dia tahu, cepat atau lambat, kebenaran akan terungkap. Beberapa minggu kemudian, perusahaan meluncurkan Project Zenith dengan gembar-gembor besar. Rio dipuji sebagai pahlawan, wajahnya menghiasi majalah bisnis, dan saham perusahaan melonjak drastis. Sebuah pesta besar diadakan, merayakan keberhasilan yang diraih berkat kecemerlangan Rio. Bima hanya bisa mengamati dari jauh, dengan perasaan campur aduk antara sakit hati dan kepasrahan. Dia tahu ini hanya masalah waktu. Dan waktu itu tidak lebih cepat dari yang diperkirakan. Seminggu setelah peluncuran, masalah mulai muncul. Awalnya hanya keluhan kecil. Aplikasi sering macet, beberapa fitur tidak berfungsi, atau data tidak sinkron. Namun, dalam hitungan hari, masalah itu berubah menjadi bencana besar. Sistem lisensi yang seharusnya mengotentikasi setiap pengguna dan setiap transaksi mulai gagal total. Aplikasi tidak bisa diakses sama sekali, menunjukkan pesan error, lisensi tidak valid, atau koneksi otentikasi gagal. Jutaan pengguna tidak bisa masuk, transaksi terhenti, dan data mulai korup. Kepanikan melanda perusahaan. Saham anjlok dengan kecepatan mengerikan. Klien-klien besar mengancam akan menarik investasi dan melayangkan tuntutan hukum. Kerugian membengkak menjadi puluhan miliar, lalu ratusan miliar rupiah dalam hitungan jam. Ruang rapat Pak Hendra dipenuhi teriakan dan wajah-wajah pucat. Rio, yang sebelumnya diagung-agungkan, kini terlihat pucat pasi, tidak mampu menjelaskan apapun, apalagi memperbaiki masalah. Dia hanya bisa mengulang-ulang bahwa semua kode sudah benar. Dia tidak tahu mengapa lisensinya tidak berfungsi.
Pak Hendra, dalam keputusasaan, akhirnya memerintahkan tim teknis senior untuk melakukan audit menyeluruh terhadap kode Project Zenith. Di sanalah kebenaran mulai terkuak. Mereka menemukan jejak-jejak kode Bima di mana-mana, arsitektur yang sangat kompleks dan elegan yang tidak mungkin dibuat oleh Rio. Dan yang paling penting, mereka menemukan modul lisensi yang sangat unik, dengan komentar kode yang merujuk pada server autentikasi pribadi yang tidak ada dalam infrastruktur perusahaan. Mereka akhirnya menyadari bahwa modul vital itu dirancang untuk terhubung ke server atau kunci pribadi Bima, yang kini tidak lagi menjadi bagian dari perusahaan. Semua mata kini tertuju pada Pak Hendra. Dia menyadari kesalahannya yang fatal. Harga dirinya hancur, namun kelangsungan perusahaannya lebih penting. Dengan berat hati, Pak Hendra mencari Bima. Dia menemukan Bima yang kini menjalani hidup lebih tenang, bekerja sebagai konsultan independen dengan jam kerja yang lebih fleksibel. Ketika Pak Hendra datang, wajahnya tidak lagi congkak, melainkan penuh keputusasaan dan penyesalan. Dia menceritakan seluruh bencana yang terjadi, mengakui kesalahannya yang telah memecat Bima dan mempercayai Rio. Bima, katanya dengan suara bergetar, perusahaan sedang diambang kehancuran. Ratusan miliar telah lenyap. Hanya kamu yang bisa menyelamatkan kami. Aku mohon, kembalilah. Bima menatap Pak Hendra dengan tatapan dingin. Semua kenangan pahit itu kembali berputar. Pengkhianatan Rio, pemecatan yang tidak adil, dan rasa sakit yang mendalam. Dia bisa saja menolak, membiarkan perusahaan itu tenggelam, membiarkan Rio merasakan akibat perbuatannya. Namun di mata Pak Hendra, Bima melihat bukan hanya keputusasaan seorang CEO, tetapi juga penyesalan tulus seorang manusia. Saya akan membantu, kata Bima akhirnya, tapi ada beberapa syarat. Pak Hendra mengangguk cepat. Apapun Bima, apapun. Pertama, pengakuan penuh atas semua kontribusi saya di Project Zenith secara publik. Kedua, posisi saya harus lebih tinggi dari sebelumnya, sebagai Chief Technology Officer. Ketiga, Rio harus dipecat, dan semua tuduhan pencurian kekayaan intelektual harus diajukan terhadapnya. Dan yang terakhir, kompensasi atas kerugian pribadi dan waktu yang terbuang karena pemecatan saya. Pak Hendra tanpa ragu menyetujui setiap syarat Bima. Dia tahu ini adalah harga yang harus dibayar untuk keadilan dan kelangsungan perusahaannya. Bima kembali ke perusahaan, disambut dengan tatapan lega dari tim teknis dan tatapan penuh rasa bersalah dari manajemen. Dalam waktu singkat, dengan sentuhan ahli dan akses ke kunci autentikasi pribadinya, Bima berhasil mengintegrasikan kembali sistem lisensi Zenith. Aplikasi itu kembali berfungsi dengan sempurna, bahkan lebih stabil dari sebelumnya. Perusahaan berhasil diselamatkan dari kehancuran total. Project Zenith bangkit kembali, menjadi platform yang sukses besar, dan Bima diakui sebagai pahlawan sejati. Rio dipecat dan menghadapi tuntutan hukum atas pencurian kekayaan intelektual dan penipuan, reputasinya hancur lebur. Bima, sebagai CTO baru, tidak hanya mendapatkan kembali posisinya, tetapi juga pengakuan dan rasa hormat yang pantas ia dapatkan. Keadilan, meski datang terlambat, akhirnya menemukan jalannya.